Bab 3, Teks. Wang Zuo bingung dengan pemandangan di hadapannya. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan akal sehatnya, dan jumlah kesombongan di hatinya telah menyusut. Pada saat itu, beberapa pedang berwarna pelangi terbang ke arah mereka. Untuk setiap pedang yang menghilang, ada seorang murid sekte Heng Yue, masing-masing diikuti oleh beberapa anak berusia 15 tahun. Ada pemuda laki-laki dan perempuan. Saat mereka mendarat, mereka juga memiliki ekspresi yang mirip dengan kelompok Wang Lin saat mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi yang berbeda. Semua murid Heng Yue Sekte yang membawa pemuda berkumpul di samping dan mulai berbicara tentang pemuda. Setelah menunggu beberapa saat, semua pemuda lain yang telah direkomendasikan tiba di sekte tersebut. Seorang pria paruh baya berpakaian hitam mengamati daerah itu. Dia tanpa emosi berkata, "Di antara kalian semua, hanya beberapa yang akan dipilih untuk menjadi murid sekte Heng Yue." Semua pemuda berteriak kaget. Hati Wang Lin bergetar. Dia menghitung total 48 orang yang mengikuti tes kultivasi, jalan menuju keabadian, bergantung pada bakat alamimu. Tes pertama adalah untuk melihat apakah semangat Anda cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang saya tunjuk akan datang dan mengikuti ujian. Pria parubaya tanpa emosi menunjuk seorang pemuda. Kaki pemuda itu gemetar. Dia berjalan dengan hati-hati. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Tidak memenuhi syarat, berdiri di sebelah kiri." Pemuda itu tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Wajah tampak suram dan mata kosong, dia bergerak ke kiri dalam diam. Kemudian, pemuda lain diarahkan. Dia bergerak maju dengan ekspresi ketakutan. Tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal dalam ujian. Sampai sekarang, masih belum ada orang di sebelah kanan pria paruh baya itu. Giliran Wang Zuo. Semua harga dirinya sebelumnya telah menghilang dari wajahnya. Terlihat pucat, dia melangkah maju. Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di atas kepala Wang Zuo, wajahnya tiba-tiba menyala dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Zuo dengan cepat menjawab dengan hormat, "Hui Bing Abadi, namaku Wang Zuo." Pria parubaya itu mengangguk. Dia tersenyum, dan berkata, "Jadi, kamu adalah satu-satunya guru bela diri yang disebutkan." "Bagus." Wang Zuo berdiri di kanan. Wang Zuo merasa ditinggikan dan berjalan ke kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan saat dia melihat kerumunan. Dia merasa tidak tersentuh. Ibu keparat, dia adalah salah satu anjing yang beruntung. Wang Hao bergumam pada Wang Lin, sambil melengkungkan bibirnya. Hati Wang Lin menjadi lebih tegang. Di depan matanya naik mata orang tuanya, penuh dengan harapan. Dia mengencangkan tinjunya. "Tidak buruk. Anda juga berdiri di sebelah kanan," kata pria parubaya itu, terkejut, kepada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya 2 yang berdiri di sebelah kanan pria paruh baya itu. Wang Hao berikutnya. Wang Hao dengan cepat berlari ke pria paruh baya itu. Bahkan sebelum dia bisa memulai ujian, dia berlutut ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berkata, "Hui Bing yang abadi, semoga kamu menikmati umur panjang. Nama saya Wang Hao. Anda sudah menguji begitu banyak orang. Kamu pasti lelah. Mengapa Anda tidak beristirahat untuk sementara waktu?
Saya tidak terburu-buru, tidak masalah. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi rasa takut, namun pemuda pintar ini di sini, tanpa sedikit pun rasa takut, berusaha memenangkan hati dia. Dia menekankan tangannya ke kepala Wang Hao dan berkata, "Roh kurang, bukan?" Saat Wang Hao mendengar semangatnya kurang, hatinya anjlok. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai, dia dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak letih dan menyajikannya di depannya. Wang Hao dengan bijak berkata, "Hui Bing yang abadi, ayah saya menemukan ini secara tidak sengaja di gunung, tetapi tidak dapat membukanya. Saya secara khusus membawanya untuk diberikan kepada Immortal Hui Bing." Pria parubaya itu tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Dia akan menolak Wang Hao, tetapi saat dia memindai kotak itu, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Wajahnya tiba-tiba menyala. Tidak buruk. Ini adalah jamur berusia setidaknya 300 tahun. Melihat kotak batu giok, itu disegel oleh seorang kultivator. Pantas saja ayahmu tidak bisa membukanya. Dia berhenti, lalu berkata, dengan suara yang sedikit goyah, "Saya membutuhkan pembantu untuk ramuan pil saya, apakah Anda bersedia menjadi penolong saya?" Wang Hao, terkejut, bangkit dengan cepat. Perbedaan perlakuan itu seperti langit dan bumi, membuatnya sangat bersemangat. Dia berseru, "Ya Immortal Hui Bing, saya bersedia." Pria parubaya itu berkata, sambil terkekeh, "Menjadi pembantuku, aku tidak akan menganiayamu. Anda dapat berkultivasi seperti murid lainnya. Berdirilah di sebelah kanan." Wang Hao sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia berlari ke sisi kanan dan menghadap Wang Zuo dengan tatapan penuh kemenangan. Wajah semua pemuda yang gagal menjadi pucat. Semuanya merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia berteriak, "Usir semua orang yang mulai menangis." Beberapa murid sekte Heng Yue melangkah keluar. Mereka dengan cepat mengambil yang mulai menangis dan dengan santai menghilang dalam pedang cahaya. Pria parubaya itu menunjuk Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia dengan gugup berjalan menuju sisi pria parubaya itu. Pikirannya benar-benar kosong. Berdoa dalam hati, dia tidak bisa tidak mengingat harapan di mata orang tuanya. "Saya pasti akan dipilih." Wang Lin berpikir, dengan tekad. Tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan dua kata yang paling ditakuti Wang Lin. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin tidak ingat bagaimana dia bisa sampai ke sisi kiri. Dia hanya mendengar guntur musim semi menderu di telinganya dan menggemakan dua kata yang dikatakan pria parubaya itu. Sesaat kemudian, semua orang telah diuji, dan hanya 3 orang yang berdiri di sebelah kanan. Di mata semua orang, ketiganya tidak dapat diatasi dan sangat tinggi. Wang Zuo memandang Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, sepenuhnya mengungkapkan rasa jijiknya padanya. Sementara semangat yang kuat dibutuhkan untuk menjadi seorang kultivator, ketekunan bahkan lebih penting. Bahkan siswa biasa sepertimu, dengan ketekunan yang cukup, bisa menjadi murid sekte. Ujian kedua adalah ketekunan. Pria parubaya itu berhenti, lalu berkata, dengan wajah datar, "Ikuti langkah-langkahnya. Jika Anda mencapai puncak, Anda memenuhi syarat. Jika Anda tidak selesai dalam 3 hari, Anda gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarganya. Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi atau menghadapi bahaya,
berteriaklah dengan keras dan seseorang akan datang dan menyelamatkan Anda. Pria parubaya itu tersenyum kepada 3 orang di sebelah kanannya dan berkata, "Kalian berdua, ikuti aku untuk menemui Patriark. Kami juga akan menemukan Anda Tuan. Wang Hao, Anda tidak perlu pergi. Ikutlah denganku ke rumah Pil agar kamu bisa terbiasa dengan tempat itu." Setelah pria parubaya selesai memberikan instruksi, dia membawa ketiga pemuda terpilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh tekad. Dia menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. Selain 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, 39 pemuda tersisa. Di antara 39 pemuda ini, yang sangat tertekan, yang sangat bertekad, dan yang ketakutan semuanya berjalan menuju masa depan mereka sendiri. Bab 4. Tidak berperasaan. Tangga batu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisi. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang terpeleset dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Dia berkeringat dan kehabisan napas, bahkan sulit untuk bergerak. Menatap dari bawah gunung, jalan setapaknya tidak terlihat panjang, tapi sekarang, jalan setapak ini terasa seperti tidak ada ujungnya. Hati Wang Lin tenggelam. Dia tidak bisa membantu tetapi menghasilkan pikiran putus asa. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik, perlahan mendaki. Mereka semua juga kehabisan napas. Sampai sekarang, tidak ada yang menyerah. Wang Lin menggertakkan giginya. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Pada saat itu juga, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya terpeleset. Bocah itu jatuh dari sisi gunung sambil menjerit. "Saya menyerah. Tolong." Semua orang berhenti untuk melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat cahaya gelap melintas. Seorang murid sekte Heng Yue muncul entah dari mana dan menangkap bocah itu. Tubuh mereka terlihat jatuh dengan lembut ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan diam. Dia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. Waktu sepertinya berlalu jauh lebih lambat. 2 hari kemudian, dia bisa melihat bayang-bayang belasan pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari rekan-rekan ini yang akan menyerah. Dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak. Dia merasakan kesemutan yang mengerikan setiap langkah yang dia ambil. Dia masih bertahan dan menggunakan tangannya untuk memanjat. Seorang pria parubaya dengan kulit sakit-sakitan melayang menuruni tangga dari puncak gunung. "Anak-anak kecil, kuatkan hatimu, karena jalan ini kejam. Tidak akan sia-sia, tidak ada yang sia-sia." Dia menghela nafas panjang saat dia melayang melewati pemuda pendaki. Pria parubaya melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda ke-6 yang dia lewati, dan dia adalah yang paling menyedihkan dari kelompok itu. Dengan pakaian yang dibasahi darah, dia tampak berdarah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya robek. Wang Lin sedang memanjat menggunakan tangannya pada saat ini. Pria parubaya itu menghela nafas dengan keras dan bertanya, "Anakku, siapa namamu?" Penglihatan Wing Lin kabur. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Di matanya jejak kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria parubaya menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hati, dia agak tersentuh. Dia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Anak ini memiliki ketekunan yang luar biasa.
Sayang sekali dia tidak memiliki bakat. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam, lalu terus menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berdarah. Dia meninggalkan jejak darah saat menaiki tangga. Dia tidak tahu bagaimana dia terus berjalan, tetapi sesuatu terus mendorong tubuhnya untuk terus berjalan. Dia merasa bisa mati kapan saja. Matahari terbit di hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin hampir tidak bisa melihat ujung tangga batu. Sayangnya, dengan akhir yang terlihat, dia mendengar suara gemuruh yang menggetarkan hatinya. Waktu telah habis. Hanya 3 yang lolos. Sisanya, gagal. Wang Lin tertawa kecil dan pahit. Dia melihat ke bawah sementara tubuhnya miring ke bawah di tangga. Kesadarannya benar-benar memudar. Pria parubaya berpakaian hitam dari 3 hari yang lalu berdiri di puncak gunung. Dia melihat Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid sekte Heng Yue turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di samping salah satu pemuda dalam perjalanan turun dan memberi mereka obat. Seorang murid wanita Heng Yue sekte berkata dengan suara dingin, "Lansia, dari 39 penguji, 25 menyerah. Hanya 3 yang lulus ujian, dan tersisa 11. Dia juga mengalami ujian brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dia latih sejak dia masih kecil untuk lulus. Dia hampir tidak memiliki cukup ketekunan. Bahkan sekarang, setelah 10 tahun berusaha, dia masih belum menjadi murid sejati." Pria parubaya berpakaian hitam itu memiliki tatapan sedingin es di matanya. Dia sedikit mengangguk sementara matanya menyapu 11 remaja yang tidak sadarkan diri. "Ambil 3 yang memenuhi syarat dan cari pekerjaan untuk mereka lakukan di masa depan. Kirim 25 yang menyerah kembali ke keluarga mereka. Adapun 11 orang terakhir, tunggu mereka bangun. Kirim mereka bersama-sama ke rumah Roh Pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan Roh Pedang. Jika tidak, kirim mereka pulang." Setelah pria parubaya itu selesai di sini, dia pergi tanpa melirik lagi dan para pemuda di bawah. 3 hari kemudian, di rumah Roh Pedang, berdiri 11 remaja dengan wajah pucat. Luka di sekujur tubuh Wang Lin sudah sembuh, tapi luka di hatinya masih menganga. Rasa sakit karena kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Tes Roh Pedang ini dilakukan bukan oleh pria parubaya berpakaian hitam, tetapi oleh pria berpakaian putih, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Dia memandang para pemuda seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata, dengan tatapan tidak sabar, "Ini ujian terakhir. Jika Anda bisa masuk ke ruangan ini, Anda memenuhi syarat." Yang dilihat Wang Lin hanyalah bangunan yang sangat umum. Pintu depan gedung itu terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan panjang yang berbeda. Setiap pemuda, satu persatu, berjalan menuju rumah. Orang pertama yang mendekat berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat dia berjuang untuk mendekat, tetapi diusir oleh kekuatan tak terlihat. "Tidak memenuhi syarat. Lanjut," kata pria berbaju putih. Wang Lin berada di urutan ke-7. Keenam orang di depannya mengalami nasib yang sama, diusir oleh kekuatan tak terlihat saat mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum pahit, dan dengan harapan terakhir di hatinya, melangkah maju.
Saat dia mendekati tanda 5 meter, Wang Lin dapat melanjutkan dengan mudah. Jantungnya berdegup kencang dengan antisipasi. Dia melangkah lebih dekat, 1 meter lebih. Dia belum merasakan ketidaknyamanan. Pria berpakaian putih itu terkejut. Hei. Matanya cerah, dan wajahnya menunjukkan sedikit minat. Dia dengan lembut berkata, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Terus berjalan menuju rumah roh pedang. Jika Anda dikenali oleh roh pedang, Anda akan diterima sebagai murid sejati, bahkan jika Anda gagal dalam 2 ujian sebelumnya." 10 remaja lain yang berdiri di sana memiliki warna iri di wajah mereka. Mereka sangat iri pada Wang Lin. Wang Lin sangat tegang di dalam. Tatapan yang diberikan orang tuanya terlintas di benaknya lagi saat dia melangkah 1 meter lebih dekat ke pintu. Hanya ada 3 meter yang tersisa untuk mencapai pintu. Wang Lin mengambil langkah lain. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar mengalir ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang lebih dari 10 meter. Semua pemuda lainnya memandang Wang Lin dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka mengira Wang Lin sama seperti mereka, tanpa peluang. Dengan tawa pahit, Wang Lin bisa merasakan luka menganga di hatinya semakin membesar. Mata penuh harap orang tuanya berangsur-angsur menghilang dari pikirannya. Pria bermata putih itu menjadi dingin lagi dan dia berkata, "Gagal." Lanjut. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.